سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. حضرات الحبائب والعلماء الكرام وأساتذة المحترمين, alhamdulillah hadir bersama kita min ahli tarim yang beliau mempunyai orang tua sebagai seorang mufti tarim dan guru saya. Belajar saya dengan orang tua beliau dengan kitab Al-Minhaj namanya, kurang lebih 2 tahun setengah setiap hari. Dan bisa jadi ketika pembelajaran minhaj tersebut bisa 4 jam dalam pengajian tersebut. Dan orang tua beliau seorang mufti tarim Hadramaut, seorang allamah besar, seorang alim besar. Di antara pembesar mereka para ahbaib yang ada di Tarim Hadramaut, Al-Habib Ali Al-Makhur bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, yang kakek beliau seorang pejuang besar. Di antara pembesar mereka para awliya Allah. Dan paman beliau adalah guru kami pula, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Nasab beliau Al-Habib Abu Bakar bin Al-Habib Ali Al-Makhur bin Muhammad bin Salim bin Hafidh sangat tinggi, di mana beliau mempunyai orang tua seorang mufti besar, mempunyai paman seorang allamah besar, seorang da'i besar, murabbi besar, guru besar kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Keluarga beliau, keluarga di antara para pembesar-besar para waliullah yang ada di kota Tarim Hadramaut. Di antara keluarga Sayyidina Imam Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan dengan banyaknya para ulama-ulama Tarim datang ke tempat kita ini, mudah-mudahan tempat kita semakin lama semakin teduh, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan anak keturunan kita anak keturunan yang saleh dan salihah. Allah jaga negara kita dari berbagai macam bala, musibah. Dan Allah Subhanahu wa taala jaga seluruh desa, perkotaan, kampung-kampung kita dari berbagai macam hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak panjang cakap, tidak panjang kalam, kepada beliau Al-Habib Abu Bakar bin Al-Habib Ali Al-Makhur bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, wa ilaihi falyatafaddal ma'jura. Allah dari ucapan beliau ini dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala pimpinan dari mereka-mereka orang-orang yang bertakwa, dan tidak ada permusuhan kepada mereka orang-orang yang berbuat zalim. Itulah pujian yang layak kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'in
yang mudah-mudahan kita masuk dalam kelompok mereka. Amin ya rabbal alamin. جمعنا الله في هذه الليلة علامة على أنه يريد بنا الخير. Tanda di mana Allah Subhanahu wa taala jadikan kita di tempat ini di malam hari ini, berada di dalam satu majelis, tanda di mana Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita kebaikan. Dan tanda kita untuk mendatangkan surganya Allah. Karena penduduk surga adalah mereka orang-orang yang baik di dalam dunia. Ketika mereka para sahabat bertanya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah tanda di mana orang cinta kepada hambanya? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bagaimana di pagi-paginya engkau? Kemudian sahabat tersebut menjawab, di paginya aku cinta kepada kebaikan. Aku cinta kepada orang yang melakukan kebaikan, dan aku berduka dengan banyaknya orang yang melakukan kesalahan. Dan ini di antara tanda di mana Allah cinta kebaikan kepada hambanya. Karena di dunia ada beberapa kelompok yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga, ada sebagian dipersiapkan untuk masuk ke dalam neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis hadis yaqul tilka alamatullah fi man yurid walau aradaka li ukhra na'u iyadillah tahiyyatan. Nah, ketika hadis yang disebutkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi, itu tanda di mana Allah Subhanahu wa taala cinta kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Andaikan tidak, maka orang tersebut berada di dalam kelompok neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala. Tanda di mana kita hadirnya di majelis ini, di mana Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita kebaikan. Cinta kita untuk selalu diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, cinta untuk kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara kita tidak ada yang tahu kapan kita berakhir di alam dunia ini. Di antara kita tidak ada yang tahu, maka dari itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Sesuatu yang sangat ditakuti oleh mereka para nabi, sangat ditakuti oleh mereka para rasul, sangat ditakuti oleh mereka para aulia, mereka para ulama, di mana ketika mereka meninggalkan dunia dalam keadaan suul khatimah. Dan ini mereka adalah orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang mereka ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala tinggi. Nah, inilah di antara tanda di mana Allah Subhanahu wa taala cinta kepada mereka. Orang yang merasa aman, saya bakal masuk surga, aman, itu tanda di mana dia mempunyai iman yang sangat lemah. Orang yang kalau misalnya dia mempunyai iman yang sangat lemah, berarti tanda di mana Allah Subhanahu wa taala tidak mencintainya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala perkuat iman kita, agar Allah Subhanahu wa taala tidak melemahkan kita dalam iman, dan kita selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala di alam dunia ini. Dan di antara tanda beriman, tanda rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana seseorang cinta kepada orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala.
cintanya di sini bukan menurut cintanya menurut kita, tidak. Bukan menurut kamu, tidak. Cinta di mana menurut Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita cinta kepada orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala menurut aturannya Allah Subhanahu wa taala, ini yang Allah Subhanahu wa taala mau kepada kita. Bukan menurut di mana engkau dengan hawa nafsunya engkau cinta, atau dengan orang yang menurut hawa nafsunya saja cinta, tidak. Tapi menurut apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Nah, di antara tanda Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita, di mana kita cinta kepada orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. أكثر الناس يعيشون في هذه الدنيا يحبون من لا يحبهم الله، يحبون من لا ينفعهم في الآخرة شفاعتهم، ما لهم شفاعة. Kebanyakan orang di alam dunia ini mereka cinta kepada orang yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan orang yang ada di alam dunia ini mereka cinta kepada orang yang tidak cinta kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini dikatakan oleh beliau, ini sangat aneh. ليست هذه نعمة على عليك أيها الناس أن جعل الله في قلبك تحب من يحبهم الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين، نعمة عظيمة الله جعلهم في قلبك. Bukankah ini adalah nikmat yang sangat agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian semuanya? Kenapa? Kalian cinta kepada orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian cinta kepada orang yang cinta kepada mereka para nabi, kepada rasul, kepada mereka para aulia Allah. Ini sangat agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat-nikmat tersebut. نسأل الله أن يقوي تلك المحبة في قلوبنا ويثبتنا حتى نموت عليها ونحشر معهم يوم القيامة بقول النبي أنت مع من أحببت. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala perkuat iman kita. Allah Subhanahu wa taala perkuat rasa cinta kita untuk cinta kepada mereka, sebagaimana dalam sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seseorang kelak nanti di hari kiamat beserta apa yang telah dia cintai. كل الناس يوم القيامة يحشرون مع من يحبهم، فإذا أحببت الصالحين ثبتك الله على ذلك وصرت معهم، وإذا أحببت غير الصالحين والعياذ بالله صرت معهم، نسأل الله العافية والسلام. Karena kelak nanti di hari kiamat seseorang itu bakal dikumpulkan kepada mereka orang yang dia cintai. Siapa yang dicintai? Kalau misalnya dia cinta kepada mereka para nabi, para rasul, mereka kaum salihin, maka dia dengan mereka kaum salihin. Tapi kalau misalnya engkau atau seseorang cinta kepada bukan mereka kaum salihin, maka mereka bakal dikumpulkan dengan mereka orang-orang tidak salihin. Nauzubillah min dzalik. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يقول الله سبحانه وتعالى المتقين ماشي عداوة بينهم يوم القيامة. أما في الدنيا الناس يحبون يقولون أن صاحبه هو الذي يعاذره يوم القيامة إذا كان محبته من أجل الله، يوم القيامة يفر منه ويسبه ويشتمه ينفع ذلك. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, pertemanan sebagian mereka dengan sebagian yang lain kelak nanti di hari kiamat itu adalah bermusuhan, kecuali pertemanan yang karena mereka orang-orang yang bertakwa. Maka dari itu pertemanannya kita bukan menurutnya kita. Pertemanan kita bagaimana pertemanan kita kepada mereka orang-orang saleh. Karena sebagian orang ketika mereka berteman cuma sekadar mengambil teman ini dan itu tanpa mengetahui bahwa teman yang kita miliki apakah orang saleh atau tidak. محبة الصالحين محبة الأولياء هي من أوثق عرى الإيمان. Cinta kepada mereka para salihin, cinta kepada mereka para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, ini diantara tanda sekuat-kuatnya iman. بل هي من أقوى أسباب النجاة يوم القيامة. Bahkan ini diantara sekuat-kuatnya di mana seseorang bakal menjadi sukses kelak nanti di hari kiamat. لا تنجيك الأعمال الصالحة ولا العلم ولا إذا كان من غير محبة لله ورسوله والأولياء والصالحين. Bukan karena banyaknya ibadah, bukan karena banyaknya ilmu, bukan. Tetapi ini semuanya yang bakal menjadikan kita sukses, di mana rasa cintanya kita kepada mereka para penabi, para rasul, para aulia mereka, dan kepada mereka para kaum salihin. الإمام الحداد رضي الله عنه له من الأعمال الصالحة الكثير، وهو من العلم الكثير، وهو من العبادة الكثير، لكنه مع ذلك ما نظر إلى ذلك كله. ومحبته دين وفرد وسنة وعروته الوثقى وأفضل ما عندي، يقول العلم والولاية أفضل ما عندي محبته. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, padahal beliau ilmunya tinggi, padahal beliau ibadahnya banyak, taatnya luar biasa banyak, tetapi beliau nggak pernah melihat itu semuanya.
Nggak ngelihat ilmunya, nggak ngelihat ibadahnya, nggak ngelihat takwanya, tidak. Yang beliau lihat betapa rasa cintanya beliau kepada mereka kaum salihin, rasa cintanya beliau kepada mereka para ahlu bait Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau mengatakan rasa cintaku kepada mereka itu merupakan sebuah kefarduan, sebagai sebuah kewajiban yang ada di dalam diriku. Dan cintanya aku kepada mereka lebih daripada apa yang aku miliki. Cintanya beliau Imamul Haddad kepada mereka kaum salihin itu melebihi dari segala sesuatu yang beliau miliki. Dan mereka adalah ahli niaga-niaga dengan hari akhirat. Mereka mempunyai keuntungan besar nanti kelak di akhirat. Mereka tahu bagaimana caranya untuk mendapatkan keuntungan besar. Dan mereka kaum salihin di akhirat, apa yang mereka mendapatkan keberuntungan tersebut? Rasa cintanya mereka kepada mereka para aulia Allah, rasa cintanya mereka kepada mereka kaum salihin, rasa cintanya mereka kepada keluarganya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan betapa dipupuknya rasa cinta tersebut menerus di alam dunia ini. Iman kita sangat-sangat lemah dikatakan oleh beliau. Kenapa? Kita lebih cinta kepada ahli perniagaan dunia melebihi daripada ahli perniagaan akhirat. Artinya kita lebih cinta kepada ahli-ahli dunia lebih besar daripada mereka kaum salihin. Padahal kalau misalnya cinta kita lebih besar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita cinta kepada mereka kaum salihin jauh lebih besar daripada cinta kita dengan mereka ahli-ahli dunia. Nah, maka dari itu ini adalah majelis di mana kita memupuk rasa cinta kita agar bagaimana rasa cinta kita kepada mereka kaum salihin melebihi daripada rasa cinta daripada ahli-ahli dunia. Allahumma arzuqna hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli 'amalin yuqarribuna ila hubbik. Dan sebagaimana doa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam doanya, ya Allah, berikan rezeki kepada kami rasa cinta kepada Engkau, dan rasa cinta kepada orang yang cinta kepada Engkau, dan rasa cinta di mana amal perbuatan yang mendekatkan diri kepada Engkau. Imam Syafi'i, Imam Syafi'i yaitu seorang imam mazhab yang sangat terkenal, imam yang sangat tawadhu. Semuanya dengan ilmu, dengan kebaikan, dengan kewalian yang sangat tinggi. Enggak bergembira dengan adanya ilmu yang beliau miliki. Imam Syafi'i padahal kewaliannya, keagungannya sangat besar, beliau dengan ungkapannya, aku cinta kepada mereka orang saleh dan aku bukan orang-orang saleh. Lihat, dan aku bukan orang-orang saleh, namun aku rasa cintaku kepada mereka melebihi daripada segala-galanya, dan aku benci kepada mereka orang-orang maksiat walaupun aku memang ahli maksiat. Ini adalah ungkapan tawadhunya Imam Syafi'i. Kita semuanya mengatakan kita cinta kepada para nabi, para rasul, para aulia, kaum salihin. Tapi mana pembuktiannya? Mana pembuktian? Kita perlu dengan bukti. Yang kalau misalnya seseorang dia mengatakan aku cinta kepada kaum salihin tapi tidak ada bukti, itu adalah ungkapan yang dusta. Tapi di sini bagaimana ucapan-ucapan yang jujur? Pembuktian. Ayo buktikan mana rasa cinta kita kepada mereka kaum salihin.
cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala perkuat iman kita. Untuk kita cinta kepada Allah, untuk cinta kepada mereka para nabi dan rasul, untuk kita cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana imannya mereka para sahabat. Kenapa? Imannya mereka para sahabat adalah iman yang sangat besar, yang sangat agung. Sebagaimana yang telah dikatakan, sekuat-kuat iman setelah generasiku itu adalah mereka para sahabat. Maka dari itu kita ikut dengan metode apa yang telah dilakukan oleh mereka para sahabat radhiyallahu taala alaihim ajma'in. Sebagaimana Nabi SAW tidak bakal baik di akhir umat ini, dan kita berada di akhir umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali sebagaimana baiknya mereka di awal-awal zaman mereka para nabi, yaitu zaman mereka Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu zaman mereka para sahabat. Umat-umat yang pertama mereka adalah imannya tinggi, keagungannya tinggi, takwanya tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah umat-umat yang pertama. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan tersebut karena mereka para sahabat berjuang untuk menolong dakwahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan kebesaran kekuatan iman kepada mereka para sahabat. Sampai mereka para sahabat radhiyallahu taala alaihim ajma'in, ketika rasa cintanya kepada Nabi dengan berkelebihan, dengan sangat tinggi, ketika masih dalam keadaan peperangan, ketika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tanah, tapi mereka ada sebagian para sahabat sengaja untuk membuktikan dirinya, untuk mendekatkan tanah tersebut agar tanah tersebut kena kepada dirinya, agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak terkena panah. Kenapa? Dengan rasa cinta beliau para sahabat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Ada 10 mereka para sahabat di perang Uhud. Ketika anak panah hampir mengenai baginda Nabi besar Muhammad, kemudian sahabat tersebut yang pertama mendekati panah tersebut, akhirnya mereka kena dan meninggal. Kemudian kedua begitu juga, ada anak panah hampir mengenai Rasulullah, kemudian sahabat tersebut mendekati anak panah tersebut, kemudian kena dengan anak panah tersebut, kemudian meninggal. Seterusnya sampai 10, dan mereka meninggal dunia di dalam mati syahid, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Cinta kepada Nabi Muhammad. Kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad. Apa yang sudah kita amalkan? Bukan cuma sekadar ucapan kita, bukan cuma sekadar kita mengatakan Nabi hadir, tetapi mana sunnah-sunnah yang kalian lakukan, mana akhlak-akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kalian lakukan. Kalau misalnya kita tidak berjuang untuk memperjuangkan dakwahnya Nabi Muhammad, bagaimana ini adalah pengakuan yang benar? Sebagaimana sampai kita menjadi orang-orang yang betul-betul menolong dakwahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana zaman awal mereka para sahabat. Kita ingin sekali agar kita menjadi pejuang-pejuangnya baginda Nabi besar Muhammad di zaman sekarang ini. Kita mau menjadi prajurit-prajuritnya Allah Subhanahu wa taala dengan jalan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan menjadi prajuritnya Allah Subhanahu wa taala dan prajuritnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak dengan rasa malas, dan tidak dengan banyaknya tidur. Perlu dengan perjuangan. Tinggalkan apa yang ada di dalam nafsu diri engkau. Orang yang berjuang
berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala bakal kami, kata Allah Subhanahu wa taala, bakal berikan petunjuk kepada mereka akan jalan-jalan kami sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk itu semuanya. Dan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita rasa kejujuran untuk rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kejujuran kita dengan ucapan kita, dengan perbuatan kita, dengan amal kita, dengan rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menolong Allah, menolong agamanya Allah, menolong baginda Nabi besar Muhammad di dalam diri kita nih semuanya, di dalam diri anak-anak kita, keluarga-keluarga kita, untuk bisa berdakwah dalam dakwahnya baginda Nabi besar Muhammad. Karena seseorang itu bersungguh-sungguh ada di dalam 4 perkara. Bersungguh-sungguh dalam dirinya, bersungguh-sungguh dalam memerangi setan, bersungguh-sungguh dalam hawa nafsunya, menjauhi hawa nafsunya, bersungguh-sungguh dan tentang permasalahan dunia. Betul-betul dia mempunyai rasa kesungguhan yang hebat. Kalau misalnya dia tidak mempunyai rasa sungguh-sungguh tersebut, maka dia di dalam masuk pemahaman-pemahaman syaitan atau kelompok-kelompok syaitan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala perkuat kita untuk bisa berjuang dengan melawan itu semuanya. Dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pertolongan untuk Allah memberikan pertolongan dari 4 itu semuanya. Ya, kita nggak melihat tentang mereka, tentang setan, tentang dunia dan sebagainya. Yang kita lihat adalah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita persiapkan diri kita. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan apa yang ada di sisi Allah, dan kita minta dari Allah agar Allah jauhkan apa yang ada di dalam keburukan dari kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan majlis ini majlis yang penuh dengan kemakmuran, taat, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala buat kita dan generasi setelah kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita manfaat besar, sehat walafiat, memberikan manfaat buat umat semuanya. Dan juga kebaikan kepada orang yang telah menolong adanya majlis ini, dan bahkan orang yang bisa hadir di majlis ini Subhanahu wa taala mudah-mudahan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengikuti rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad, mengikuti perjuangan kita dalam kepribadian Nabi besar Muhammad, sampai kita kelak nanti bisa mengikuti perjalanan Nabi Muhammad di akhirat kelak.
أو يحول بيننا وبين التحقق بمعرفتك الخاصة ومحبتك الخالصة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأسكننا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارزقنا كمال تابعنا والله والله في عافية وسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في النبيين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى ولا يوم الدين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تؤيد الأشجانا ويقول قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يقول كلاما. لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بالمودة نرفع أيدي قدرنا ورجانا بالواحد الأحد العلي إلهنا مستمسكين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله وهدانا. يا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذكرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا. واسلك بنا في نهجك والمصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا. واربط به في كل حال حبلنا وحبالنا ودا ومن والانا. والمحسنين ومن أجاب ندانا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا. والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا. وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا. واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا. يا ربي واجمعنا وعذابا لنا في ذلك الفردوس يا رضوانا. يا ربي واجمعنا وعذابا لنا في ذلك الفردوس يا رضوانا. يا ربي واجمعنا وعذابا لنا في ذلك الفردوس يا رضوانا.